Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Light Shop? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Kali ini kita melihat seorang wanita di dalam rumahnya. Dia mendengar ketukan pintu dan mulai ketakutan, bahkan melempar barang-barang dan menjerit-jerit. Gak beberapa lama kemudian, wanita itu membuka pintu rumahnya. Wanita itu melihat seperti ada kebakaran dan tiba-tiba ada sebuah bayangan yang membuat wanita itu terlempar keluar jendela rumahnya. Wanita itu pun tewas. Dan tepat di jendela rumahnya, tampak sesosok bayangan hitam. Adegan kemudian berubah ke kesunyian malam di stasiun bus, di mana detektif Sungsik meminta kerjasama seorang supir bus untuk menangkap seseorang di dalam bus tersebut. Ketika semua penumpang diminta turun dari bus, seorang pria yang tampak ketakutan tetap bersembunyi di dalam bus itu. Sungsik lalu menyebutkan kalau baru-baru ini seorang wanita tewas di apartemennya karena sesak napas, dan juga terjadi kebakaran di apartemen itu. Sungsik mengklaim kalau pria itulah si pelaku. Tapi si pria itu tidak menjawab dan malahan tampak ketakutan. Ternyata si pria melihat sesosok wanita di dalam bus itu. Akhirnya, seluruh tim polisi datang dan mereka berhasil menangkap pria tersebut. Keesokan paginya di kantor polisi, rekan Sungsik bertanya, apakah kasus kebakaran di sebuah villa sudah selesai? Sungsik mengatakan, kalau pria yang ditangkapnya semalam di stasiun bus sudah mengakui semuanya. Pria itu menguntit si wanita dan karena wanita itu menolak, pria tersebut malahan membakar rumah wanita itu. Malam harinya, Sungsik mendatangi TKP tempat seorang pria lansia meninggal. Laporan menyatakan kalau pria itu meninggal karena stroke, tapi Sungsik dan timnya tetap ditugaskan untuk menyelidiki TKP. Detektif lain mengatakan kalau pria lansia ini tinggal sendirian. Istrinya sudah meninggal dan semua anak-anaknya tinggal di luar negeri. Sungsik lalu memeriksa ponsel pria lansia itu. Di ponsel itu ditemukan kalau sebelum meninggal, pria lansia menelepon anak dan cucunya. Sungsik jadi curiga. Harusnya kan meninggal karena stroke itu tiba-tiba. Tapi kok pria lansia ini seperti sudah siap untuk meninggal gitu. Sampai udah teleponin cucu dan anaknya. Sungsik berpikir kalau kematian mendadak pria lansia ini masih meninggalkan teka-teki. Keesokan harinya di kantor polisi, Junior Sungsik mengatakan kalau atasan mereka tidak menyarankan si pria lansia diotopsi. Karena kondisi dan rekam medis pria lansia sudah jelas. Pihak keluarga pria lansia juga nggak setuju pria lansia diotopsi. Jasad pria lansia juga sudah diberikan kepada keluarganya. Jadi kasus kematian pria lansia harus ditutup. Tapi sepertinya Sungsik masih curiga tentang kematian pria lansia itu. Jadi dia mulai mengunjungi beberapa restoran yang menjual jajangmyeon di sekitaran rumah pria lansia. Karena Sungsik menyadari dari TKP kemarin kalau pria lansia makan jajangmyeon sebelum meninggal. Sungsik mencari lebih dari 5 restoran jajangmyeon hari itu. Dan pada malam hari, Sungsik mengunjungi satu restoran jajangmyeon lagi. Di sana, Sungsik memesan satu jajangmyeon dan memperhatikan barang-barang di restoran tersebut yang tersusun sangat rapi. Sungsik lalu bertanya, bagaimana pelanggan memesan jajangmyeon dari restoran ini? Restoran ini bahkan nggak ada di aplikasi. Sang pemilik restoran mengungkapkan kalau para pelanggan mencari cara mereka sendiri untuk memesan makanan. Sungsik lalu berkata, tapi pesanan makanan si pria lansia diantar tanpa pria lansia itu membuat pesanan. Terus restoran ini jauh loh dari rumah si pria lansia. Si pemilik restoran menjawab, iya, bener jauh. Jajangmyeonnya aja jadi lembek nanti. Mendengar jawaban si pemilik restoran, Sungsik berkata, saya nggak bilang makanan yang tadi saya bicarakan itu jajangmyeon loh. Sungsik menambahkan, saya sih masih curiga banget sama kematian pria lansia. Karena sepertinya kematiannya tidak wajar untuk seseorang yang meninggal karena sakit. Sungsik beranggapan, mungkin aja saat pria lansia itu tewas, seseorang mampir ke rumahnya. Sungsik beranggapan begitu karena di mulut pria lansia itu ada saus jajangmyeon. Sungsik langsung menyudutkan pemilik restoran dengan bertanya, kau kan pelakunya? Pemilik restoran yang mendengar itu langsung menghampiri Sungsik dan menyatakan rasa tersinggungnya atas ocehan Sungsik. Sungsik hanya tersenyum dan pergi dari sana. 1 bulan kemudian, kita melihat seorang wanita berlari ketakutan di koridor jalan karena seorang pengemudi motor yang mengejarnya. Namun tiba-tiba, Sungsik melompat ke arah motor tersebut sehingga pengemudi motor terjatuh. Sungsik memukulinya dan membuka helmnya. Ternyata itu adalah pemilik restoran jajangmyeon. Sambil menangkap pemilik restoran, Sungsik bertanya kepada wanita yang dikejar oleh pemilik restoran itu. Sungsik menanyakan keadaan wanita itu. Pemilik restoran kebingungan dan bertanya, Sungsik, kok bisa melihat wanita itu? Wanita itu pun berdiri dan memperlihatkan dirinya. Sungsik yang melihat wanita itu jadi ingat tentang foto-foto dari kasus sebelumnya. Ternyata itu adalah wanita yang tewas terjatuh dari jendela rumahnya. Sungsik dengan kebingungan berkata, loh, bukannya kamu sudah mati? Pemilik restoran berkata, betul, dia udah mati. Wanita itu seharusnya nggak ada di sini lagi. Pemilik restoran berusaha membebaskan diri dari Sungsik untuk mengejar wanita itu. Tapi Sungsik terus menahannya.
sampai sebuah mobil ada di depan mereka. Ketika itu, Sungsik melihat mata pemilik restoran, dan dengan kebingungan bertanya, ada apa dengan mata si pemilik restoran? Kembali ke waktu sekarang, Sungsik mendatangi toko lampu Wonyong dan bertanya mengenai ciri-ciri pemilik restoran. Karena Sungsik melihatnya melarikan diri ke arah sini. Tapi sebelum Wonyong menjawab, Sungsik melihat Jiong yang sedang mau keluar dari toko lampu. Sungsik menghentikannya karena melihat ada tetesan darah di lantai toko lampu itu. Jiong berdalih dengan mengatakan itu adalah darah menstruasinya. Mendengar itu, Sungsik memberikan jas hujannya kepada Jiong, dan Jiong pun pergi meninggalkan toko lampu. Wonyong lalu bertanya kepada Sungsik, bagaimana Sungsik bisa sampai ke tempat ini. Kita kemudian melihat seorang asisten pengurus mayat di rumah duka ketakutan mendengar suara-suara yang keluar dari mayat seorang wanita. Ketika asisten itu memberitahu kepada kepala pengurus mayat, dia menjelaskan kalau itu adalah bunyi gas dari mendiang. Kepala pengurus mayat meminta asistennya itu untuk meminta maaf kepada mendiang karena tidak menghormati mendiang dan meminta asistennya itu untuk beristirahat sejenak. Kepala pengurus mayat kemudian mengambil alih proses pembersihan. Dan saat melakukannya, dia mengobrol dengan wanita yang sudah meninggal itu. Wanita itu mulai bersedih karena memikirkan kematiannya dan tidak bisa menerima kalau dirinya meninggal secepat ini. Kepala pengurus mayat menghiburnya, meminta wanita itu melupakan dan merelakan semuanya, menjanjikan kalau wanita itu akan pergi ke tempat yang lebih baik. Sementara itu, ketika Yongji berada di dalam lift, seorang pria yang basah kuyup dari ujung kepala sampai ke ujung kaki mengikutinya. Pria itu berkata kalau dia mau ke lantai 8. Itu adalah bangsal ICU tempat Yongji bekerja. Pria itu kemudian bertanya, apakah pasien dari kecelakaan itu punya peluang untuk pulih? Yongji menjawab bahwa itu semua tentang keinginan pasien untuk hidup. Pria itu kemudian mulai menangis setelah mendengar jawaban Yongji. Tapi tangisannya malah membuat lift jadi kebanjiran. Yongji yang mengalami hal ini tentu terkejut dan ketakutan. Yongji terus-menerus meminta tolong sementara air terus memenuhi lift. Tapi tiba-tiba pintu lift pun terbuka, dan Yongji ternyata baik-baik saja. Dia pun kebingungan dan segera keluar dari lift itu. Kembali ke toko lampu, Sungsik menanyakan kembali tentang ciri-ciri pemilik restoran. Tapi Wonyong menjawab kalau dirinya nggak pernah melihat pria dengan ciri-ciri seperti itu. Mendengar jawaban Wonyong, Sungsik pun pergi. Tapi Wonyong menghentikannya dengan alasan di luar masih hujan. Dan bisa jadi orang yang Sungsik cari akan mengunjungi toko lampu itu. Karena di daerah itu hanya toko lampu yang masih buka. Yongji kemudian berbicara dengan pasien alkoholik di ICU. Pasien itu udah sadar dan akan dipindahkan ke bangsa lain. Di sana, Yongji menceritakan kalau dia pernah mengalami kecelakaan, lalu koma selama beberapa waktu. Dan setelah pulih, Yongji mengalami efek samping, yaitu bisa melihat sosok itulah. Si pria peminum tanya, siapa yang Yongji lihat? Yongji jawab, sosok yang kamu lihat. Aku juga lihat sebelumnya. Ternyata si pria peminum itu juga mengalaminya. Yongji berkata, karena pria peminum juga sekarang bisa melihat hal-hal seperti itu, Yongji menyarankan agar dia berhati-hati mulai dari sekarang. Saat sampai di apartemen, Hyunju bertemu dengan seorang pria yang sedang mencari anjing yang menggonggong. Hyunju kemudian menyalakan senternya. Hyunju terkejut melihat pria itu seperti beku. Tertumpuk salju di sekujur tubuhnya, padahal hari itu nggak bersalju. Hyunju langsung tahu kalau pria itu adalah orang asing yang dimaksud oleh Wonyong. Jadi Hyunju mengikuti saran Wonyong dan berbicara kepadanya seperti orang biasa, lalu pergi. Kembali ke rumah sakit, terungkap bahwa 6 orang yang sekarang sedang berada di ICU tempat Yongji menjadi perawat adalah orang-orang yang selama ini diceritakan. Orang-orang itu adalah detektif Sungsik, pria dari bus yang bernama Hyunmin, penulis dari rumah aneh bernama Sunhae, siswa yang bernyanyi di gang untuk mengusir rasa takutnya bernama Jiung, pria yang hampir mati kedinginan yang bertemu dengan Hyunju, dan pria yang dikubur hidup-hidup karena berhutang uang kepada orang lain. Tapi di manakah Jiong? Dan wanita yang mengenakan sepatu hak merah? Ketika Hyunju sampai di rumahnya, semua lampu mati, dan ada banyak bola lampu di tempat sampah. Hyunju menemui ibunya dan meminta maaf kalau hari ini Hyunju nggak bisa membelikan bola lampu yang baru. Karena Hyunju terus bertemu dengan orang-orang aneh. Hyunju kemudian memeluk ibunya. Terungkap kalau ibu Hyunju sudah meninggal, sahabat nonton. Wanita yang diurus oleh kepala pengurus mayat adalah ibu Hyunju. Hyunju juga mengatakan kalau ibunya berbau bunga. Ini karena jasad ibu Hyunju memang dikelilingi bunga dalam peti mati di kamar mayat. Sementara itu, Jiong mencoba mengintip ke pintu rumah Hyunju. Dia kemudian mengatakan sesuatu seperti, apakah kamu mengatakan mereka berdua bersama? Apakah menurutmu mereka saling kenal? Akhir dari episode 4 meninggalkan makin banyak pertanyaan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Mari saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.